Shalom Sobat STI, kembali lagi di Ragi Renungan Pagi. Namun sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan begitu juga setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Halia, amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Mazmur 43 ayat 1-5. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul pengharapan di tengah tekanan. Jadi dalam pasal ini, pemazmur sedang mengalami masa-masa sulit di mana ia merindukan pemulihan dari Tuhan, dan ia juga memiliki kerinduan untuk pulang ke bait Allah di Yerusalem karena dia rindu untuk memuji dan menyembah Allah di situasinya yang sedang sulit. Kerinduannya ini muncul ketika jiwanya sedang tertekan karena aniaya yang ia hadapi. Namun pemazmur tahu bahwa pengharapannya ini akan membuahkan hasil, sehingga ia tidak mengambil jalannya sendiri, melainkan ia terus menguatkan hatinya untuk terus berharap kepada Tuhan, sebab ia tahu pasti bahwa ada satu pribadi yang bisa kita harapkan, dan pemazmur ini harapkan di tengah tekanan, yaitu Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat yang pertama, pemazmur ini menyatakan kepada Tuhan, mengapa orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jahat, yang bahkan menindas dirinya ini, seolah-olah Tuhan tidak bertindak atas dirinya, dan Tuhan juga tidak memberi keadilan kepada dirinya dan jawaban atas keluh kesah si pemazmur ini. Padahal dia sadar bahwa dia berada di pihak yang benar, dan dia itu merasa dirinya itu adalah orang yang saleh. Namun begitu, di tengah-tengah situasi yang membuat ia tertekan dan bimbang, justru ia meyakinkan lagi dirinya untuk berharap kepada Allah. Ia berkata, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Situasi yang dirasakan pemazmur seringkali terjadi kepada kita semua. Dalam iman kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang menjadi tempat kita untuk menemukan keamanan dan ketenangan. Namun terkadang juga ada perasaan ragu yang muncul, sama seperti pemazmur di ayat 2 dijelaskan, dia merasakan bahwa ia seperti dibuang oleh Tuhan, dan ia bertanya-tanya kepada Tuhan mengapa ia harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh. Tapi kemudian yang dilakukan pemazmur, ia mengungkapkan lagi keyakinannya kepada Allah sebagai sumber kegembiraan dan sukacita, seperti yang di ayat yang ketiga dan keempat. Karena dia tahu bahwa menghadap Allah adalah sukacita dan sumber kegembiraannya, maka ia rindu Tuhan itu bisa mengembalikan masa-masa di mana ia bisa beribadah lagi kepada Allah. Nah, ada dua kata sukacita dalam bahasa Inggris, yaitu happy dan joy. Namun ada menjadi perbedaan dalam artinya. Kalau happy itu adalah kebahagiaan atau sukacita yang datang dari luar. Jadi kebahagiaannya ini tergantung dari keadaan baik atau tidaknya keadaan tersebut. Nah, kalau misalnya joy adalah sukacita yang bersumber dari dalam sehingga tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Di tengah-tengah situasi yang menekan hidupnya, pemazmur tidak mencari tempat sukacita di tempat lain, justru ia menjadikan Tuhan sebagai tempat penghiburan dan sumber sukacitanya. Karena ia tahu bahwa sukacita yang diberikan Allah ini menetap dalam hatinya. Sehingga apapun keadaannya, menderita pun sekalipun, ia bisa bersukacita, dia tetap
bersukacita karena sukacita dan joy ini yang diberikan Allah itu menetap dalam hatinya. Kita juga dapat melihat bahwa pemazmur memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dia sudah merasakan sukacita yang diberikan Tuhan. Oleh sebab itu, dia terus menyatakan bahwa ia merindukan pengalaman itu kembali. Nah, ini bisa menjadi teguran bagi saya dan saudara semua. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah apapun itu, mungkin dari keluarga, dari pelayanan, ataupun dari pekerjaan, dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarga kita sendiri, apakah kita mau berharap dan mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan diri sendiri, atau kita mengandalkan orang lain, ataukah kita melampiaskan kekecewaan kita ini dengan hal di luar Tuhan? Karena tekanan yang kita hadapin, pasti kita akan merasa sedih, marah, kecewa. Tapi apakah kita mau mengembalikan sukacita kita dengan datang kepada Tuhan? Karena sukacita yang datang dari Allah bukan tergantung kepada keadaan, namun menetap di dalam hati kita, sehingga ada damai sejahtera juga yang akan kita rasakan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.